Okay, why I choose Islamic Communication and Broadcasting? Because karena yang pertama menurutku based on my passion. Udah ada passion sudah diri. punya basic di awal, apalagi di bidang MCing, presenting dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nyuwun barokah para yai. Tribakti nggih. Ya sama Iya. aku juga demikian. Bisa 50-50 lah. Agama dapat, mau apa lagi? Bener-bener. Ini bahasa Arab gak apa-apa? Enggak apa-apa. Bahasa apa pun di sini boleh dipakai. Al-ahdu bil jadidil aslah. Ya, memelihara yang lama dan melestarikan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi nih di KPI Podcast. Nah, kayaknya untuk teman-teman subscriber lama kayaknya udah gak asing lagi ya sama aku, karena sebelumnya aku juga udah pernah buat ngobrol bareng dosen Kaprodi dari PAUD. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton juga boleh ditonton dulu sebelum tonton video yang ini. Dan kali ini kita tuh ngobrol-ngobrol santai aja, karena aku juga bakal ngobrol sama sesama teman-teman mahasiswa nih. Di samping aku, di sebelah kiri aku udah ada Mbak Sarah. Halo Mbak semuanya, Sarah. good morning. Iya. Halo juga Mbak Alfi. Halo, udah lama ya kita kayaknya nggak ketemu. Oh sangat lama rupanya. Berapa bulan ya? Kurang Sejak lebih 2 bulan ya. 2 bulan ya kita udah nggak ketemu. Betul sekali. Karena kebetulan juga aku juga udah jarang di kampus karena kan udah fokus ke skripsi ya. Scripts. Iya, jadi pertama kali kita ketemu itu pas Ada project MC. oh iya, Wisuda ya. kita tuh pertama kali ketemu, kalau misalkan aku sama Sarah itu udah pernah ketemu sebelumnya karena kita ada project bareng, itu dipercaya untuk jadi MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di sebelah kiri aku udah ada Mas Irsyad. Ya, Ya, Mas Irsyad, apa kabar? alhamdulillah. Ana bi khair. Baru pertama kali juga ya kayaknya ketemu sama aku. Insya Allah seperti itu. Dan di podcast ini juga pertama diundang di sini, atau sebelumnya udah pernah? Belum pernah, baru pertama kali. Aduh kayaknya aku nervous ya ngobrol sama kalian walaupun sesama mahasiswa, tapi karena apalagi sama Mas Irsyad nih kayaknya masih kaku, soalnya kan baru pertama kali ketemu juga, jadi masih kayak kaku untuk nanya apa nih, aduh gitu. Terus kalau misalnya sama Mbak Syarah juga Pakai shin ya Kak. oh, lebih fashion ya, biar Iya. lebih fashion Mohon gitu. maaf. Mbak Sarah juga aku nervous karena kan kita juga udah lama gak ketemu. Iya, betul. Jadi kayak udah jarang-jarang ngobrol, ketemu lagi di sini nih. Jadi tambah ada kamera, jadi tambah kayak nervousnya tuh nambah. Bondingnya harus diperkuat lagi kayaknya. Iya nih. Oh iya, kalian ini satu angkatan nggak? Oh beda Kak. Oh, beda. Aku masih semester 2. Kalau Serius? Mas sendiri? Saya- Seriously? Baru semester Saya. 2. Kamu? Opak angkatan 54. Oh 5. Iya, jadi Aku 56. terhitung semester 6. Saya lebih tua daripada ente gitu kan. Oh, udah semester 6 nih. Iya. Semester 6 berarti bawah aku pas dong. Iya. Iya, bawah. Tahun depan wisuda. Iya, tahun depan wisuda. Tahun depan wisuda aku KKN. Oh iya, Iya. benar-benar ya, tahun besok udah KKN dan aku wisuda Oktober besok insyaallah. Doain ya, semoga lancar. Amin. Allah. Amin. Nah, kalau misalkan Mas Irsyad sendiri ini di PAI sendiri ya. Di PAI emang udah minat banget dari awal masuk kampus tuh, pengen kayak oh aku ketika nanti ngampus aku pengen ngambil PAI gitu, atau awalnya mau ngambil ini tapi ternyata di sini kepilihnya gitu, gimana? Iya. Terima kasih. Jadi awalnya itu saya di Tribakti pengennya itu antara dua, hukum sama ilmu Al-Quran dan tafsir. Kebetulan 2 tahun yang lalu itu kan masih belum ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu aku pengen banget karena sebelumnya aku tuh backgroundnya pondoknya Al-Quran. Aku alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Jurusan basicnya Al-Quran. Masuk ke sini, ya nggak ada. Jadi aku tanya ke mustaik saya, terus disaranin PAI gitu. Soalnya nanti itu apa? Biar nggak bentrok sama Al-Quran kamu. Kan di PAI itu nggak agama terus ada umumnya juga kalau di PAI gitu. Itu di PAI. Kalau semisal aku masuk di hukum, itu katanya
agak jauh lebih nih ke gitu ya. iya ke kitab kuningnya itu lebih menekankan gitu. Karena kan dia juga membahas tentang hukum. Iya. Sedangkan aku pengennya itu nggak terlalu tertekan, soalnya tanggungan murojaah gitu. Kalau misalkan Mbak Sarah sendiri ngambil KPI pertama kali di Tribakti, apalagi masih awal semester ya, masih baru semester. Betul. Terima kasih sebelumnya atas opportunity yang telah diberikan. Why I choose Islamic Communication and Broadcasting? Because karena yang pertama menurutku based on my passion. Udah ada passion sudah diri. Punya basic di awal, apalagi di bidang MCing, presenting dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, nyuwun barokah para yai. Tribakti nggih. Ya sama, aku juga demikian. Karena kan ya nomor satu ya tabarukan. Pendiri sini kan Lirboyo. Iya, karena Tribakti juga kan terkenal kampus yang berbasic dengan pesantren gitu kan. Jadi selain ada dari skill kita juga, itu juga karena kita juga ingin mengambil barokahnya dari masyayikh-masyayikh. Bisa 50-50 lah, agama dapat, umum apa lagi. Benar-benar. Terus dari setiap prodi kan pasti ada nih. Kalau dari KPI mungkin ada beberapa mata kuliah yang memang kayaknya di KPI itu lebih ke dunia luar, ya nggak sih? Betul sekali. Jadi kita tuh biasa di luar biasa di luar gitu. Iya, benar-benar. Kata Bu Amel seperti itu. Aku minatnya ke jurnalistik, kemudian ada lagi broadcasting, itu paling utama. Alhamdulillah selalu diberi kesempatan untuk eksplor dunia luar. Jadi kita tidak terkungkung dengan situasi yang ada di zaman sekarang. Jadi bisa lebih eksplorasi jauh. Jadi sering jalan-jalan dong. Oh ya pasti dong. Iya kan, kalau kata Bunda itu apa sih, kalau misalkan kita udah terjun nanti di masyarakat, kerja sambil jalan-jalan gitu. Lebih enaknya gitu, kerja sambil jalan-jalan gitu. Hobi yang dibayar. Ya, iya bisa juga, itu peribahasa lain dari itu tadi, hobi yang dibayar itu lebih enak sih. Kalau misalkan Mas Irsyad sendiri di PAI, gimana sih suasana di PAI itu selama ini? Kan udah jauh banget, pasti kan udah banyak banget pengalaman. Hampir 3 tahun. Apalagi di semester akhir itu kan mungkin lebih menjurus ya. Iya. Saya kan di PAI sudah hampir 3 tahun nih. Bisa dibilang setengah perjalanan sudah selesai. Ya rasanya hampir sama dengan apa yang sudah saya rasakan. Kan sudah ada di semester 8 tuh. Iya. Cuma kan mungkin pengalamannya di PAI sama, kalau saya sendiri kan, kalau aku sendiri itu di KPI sama Sarah. Mungkin kan agak beda gitu nih suasananya, terus pengalamannya selama di PAI itu. Kalau di PAI sendiri itu lebih ditekankannya ke mengajar, ilmu pedagogik, ilmunya guru, ilmunya menyampaikan. Kalau sampean kan lebih ke jurnal ya apa? Iya, ada di luar, mewawancara gitu kan, kayak semacam gitu kan. Kalau kita itu bagaimana caranya supaya bisa menguasai kelas gitu. Tapi itu pun juga perlu ilmu komunikasi kan. Iya. Karena kan kayaknya lebih luas kayak KPI itu lebih luas, karena juga ada di KPI itu juga kan ada fotografer, terus juga tapi lebih ke melatih public speaking kita. Sedangkan public speaking itu kan ada beberapa ya, guru juga kan termasuk seorang yang public speaking. Jadi memang semua itu perlu ya kita saling terintegrasi. Iya, mau tidak mau yang namanya mahasiswa kan paling tidak minimal public speaking. Iya, benar. Jadi mahasiswa emang harus public speaking, karena kalau misalkan kita nggak bisa public speaking, mau ngapain nih kita kalau misalkan ketemu orang, kalau misalkan kita dibutuhkan seseorang, kalau nggak punya skill public speaking itu susah. Itu yang utama. Ada istilah saya pernah dengar, satu ungkapan lah, bukan istilah. Ganteng cantik itu bonus, pintar public speaking itu harus. Masya Allah. Khair. Benar-benar. Terus kalau misalkan di dosen-dosennya masing-masing ini ya gimana nih? Kalau kita ngomongin dosen ya pasti nggak lepas dari dosen killer, terus dosen yang masih enjoy gitu. Gimana nih? Kalau di KPI sendiri sih yang utama harus berani dulu. Betul. Dan percaya diri, harus diasah. Karena apa? Kita tuh kebanyakan sudah punya ide, gagasan, tapi tidak bisa mengungkapkan. Iya betul, banyak orang di KPI itu di pressure atau ditekankan untuk
selalu berani terlebih dahulu. Salah itu urusan belakang. Iya, yang penting kita udah berani, entah itu salah entah itu benar, yang penting kita udah berani untuk mengutarakan segala sesuatu. Iya. Kalau misalkan di PAI sendiri? Di PAI itu kurang lebih sama. Yang pertama itu saya harus berani dulu menanamkan dalam diri ini, mau tidak mau saya harus berani. Kalau nggak gitu nggak akan bisa. Intinya paksa dulu, kalau nggak dipaksa nggak akan terbiasa gitu. Iya. Kebanyakannya ya saya punya teman ini ya di kelas itu pinter-pinter, kitabnya hasilnya main tuh, intelektualnya main, tapi nggak terbiasa ada di depan, jadi ya nggak ada apa-apanya, terhitung gugup mereka. Tawadu. Iya. Saking tawadu. Ya mungkin mereka. Terus nih, gimana sih kalau kan kita seringnya dengar di luaran sana itu yang berbicara tentang mungkin karena perspektifnya orang tuh tentang suatu hal beda-beda ya. Ada yang mengambil dari satu sudut pandang saja, ada juga yang memang mereka tuh luas memandang segala suatu hal. Nih sering dengar nih kan kita kayak, aduh di PAI kayaknya nggak deh, karena kan cuma nanti juga bakal jadi guru gitu. Cuma sering gitu-gitu sih? aja, Iya, bener. tapi nggak gitu-gitu aja juga. Terus juga, ya bener kan, sering kan kita ngeliat, ya mungkin nggak apa-apa karena itu kan balik lagi pendapatnya seseorang tentang memaknai suatu hal itu kan berbagai-bagai macam. Cuma dari mereka mungkin ada yang hanya melihat dari satu sudut pandang gitu. Terus juga di KPI juga kan kita sering dengar, apalagi kan kita sebagai wanita ya, sebagai wanita yang pandai dengan public speaking, terus juga kayak berkecimpung di dunia luar, kayaknya sangat dikenal kayak cewek ini. Iya benar. Berkecimpung di dunia luar. Stigmanya seperti itu terus. Gimana nih kalau dari teman-teman semua untuk menanggapi hal itu gitu? Mas Krisha dulu deh. Saya boleh pribadi. dari siapa aja nih? Boleh. Iya, monggo. Terkait PAI ya, saya tadi. Orang itu kan banyak beranggapan bahwasannya prodi PAI itu kan kayak yang sudah pasaran gitu. Bener. Banyak sudah peminatnya sedikit. Akan tetapi inti dari kita hidup itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Di PAI itu tadi sudah saya katakan lebih menekankan kita bagaimana caranya mengajar. Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang mengamalkan ilmunya gitu. Di PAI kamu akan diarahkan ke sana gitu. Kalau dari KPI sendiri gimana sih cara menanggapi hal-hal yang kayak gitu? Kalau aku sih show must go on aja. Maksudnya ada ketimpangan yang mereka lontarkan kepada kita, cewek kok kerja di luar, jadi jurnalis, menghadapi tantangan yang sebegitu heavy ya, berat. Kalau aku sih yang penting sudah ditanamkan akidah yang kuat dahulu. Untuk urusan kamu kerja apa, itu bukan menjadi persoalan yang amat krusial ya. Jadi ya tetap harus ditanamkan akhlak, akidah, agama, baru kamu boleh kemana saja. Iya, itu yang harus. Jadi emang di mana-mana itu emang harusnya dari diri kita sendiri dulu gitu. Jadi betul. jangan terlalu mendengarkan apa dari orang lain. Mungkin kita boleh mendengarkan sedikit aja, tapi jangan yang kayak semua dimasukin, itu malah jadi beban kita nggak sih? Iya betul. Kalau semua omongan orang itu selalu kita semua dimasukin ke kita, itu bakal jadi beban untuk diri kita sendiri. Jadi toksik Kak ya. Jadi pada intinya itu apapun itu ya, aktivitas kita, baik kita ada di fakultas, prodi PAI, KPI, semuanya terhitung sama saja. Iya betul. Karena apa ya, setinggi apapun ilmu itu kalau nggak diselaraskan dengan adab, bakalan nggak ada nilainya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, aku lebih menghargai orang yang berilmu daripada orang yang tinggi ilmunya tapi kurang adabnya. Karena kan akhlak itu di atas segalanya. Iya. Sangat betul. Jadi Tribakti ya. Itu udah ciri khas ya, udah ciri khas dari Tribakti sendiri. Ya, jadi sebenarnya itu dimanapun apapun yang kita gauli, yang kita minati, sebenarnya itu ada sisi sulit dan sisi enaknya masing-masing. Kayak tadi di PAI mungkin ada sisi sulitnya, terus juga ada mungkin sisi enaknya. Di KPI juga ada sisi sulitnya, ada sisi enaknya. Jadi semua yang kita hadapi, semua yang kita masuki atau kita gelungi itu sebenarnya ada sisi masing-masing. Iya. Jadi kalau misalkan di PAI ini, kalau teman-teman yang sering bilang PAI ini enak kayak gitu kan, terus juga bakal nanti juga ke SD atau ke
ngajar gitulah Ngajar, istilahnya di iya. sekolah gitu kan. Ada nggak sih sisi sulit-sulitnya itu di PAI? Sisi sulitnya itu kalau anaknya introvert, dalam artian sulit bergaul. Karena yang namanya ilmu itu ya, PAI kan ilmu mengajar tuh, itu kan melekatnya ilmu dengan diskusi gitu. Kalau mereka yang introvert apa sukanya menyendiri gitu, itu bakalan sulit nanti ketika lulusannya jadi guru gitu. Kalau enaknya di PAI? Enaknya di PAI itu Banyak kan tentunya. banyak, salah satunya dari teman-teman sendiri tuh banyak mengatakan PAI itu Allah apa jurusannya santuy gitu katanya. Iya banyak yang mengatakan gitu. Iya. Tapi aslinya nggak terlalu ngegas kayak hukum, ilmu tafsir gitu. Santai tapi pasti gitu lah ya. Iya. Santai tapi pasti ya, tetap ada hasilnya. Kalau dari KPI sendiri? Kalau dari KPI sih advantage-nya, kelebihannya kita tuh prodi yang relevan di semua zaman. Betul nggak? Setuju? Betul. Jadi kita masuk ke dunia misal broadcasting, public speaking, journalism dan lain sebagainya itu cocok-cocok aja. Gitu. Kemudian yang kekurangan kalau kita kurang fleksibel ya dengan keadaan. Jadi ada tuh temanku, ini sedikit spill Boleh. kondisi kelas. Dia tuh gak terlalu bersosialisasi, tetapi ya seperti itu. Kita kan dalam hidup pasti inginnya lebih maju daripada sebelumnya. Dan itu yang menantang diri kita sendiri pada akhirnya untuk berubah. Itu yang menjadi KPI semakin diminati sih Kak. Iya, tapi banyak juga kayak yang orang takut gitu buat masuk KPI karena dia Aku introvert, aku nggak bisa public speaking. Aku nggak bisa ngomong gitu soalnya. Justru nanti di sana kamu akan tahu kan semuanya diasah. kayak gimana ya. Iya. Betul sekali. Kita belum tahu kalau sesuatu Belum kita ya, masuk gitu loh. ya, masuk ke dalamnya. Bener. Padahal kan kita belum masuk tapi kita udah berkomentar kayak gitu. Ibaratnya jeruk itu harus dikupas dulu, Exactly. baru tahu rasanya. Iya benar-benar. Mungkin karena ini ya, karena sosok ya, karena balik lagi orang kan percaya dirinya juga dari masing-masing itu beda ya, percaya dirinya orang itu masing-masing beda. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini itu adalah bahwasannya apapun yang kita minati nantinya itu memiliki satu sisi masing-masing. Mungkin ada satu sisi sulitnya, satu sisi baiknya gitu, tapi yang dari semua sisi itu akan menghasilkan sebuah hasil pastinya gitu. Bener kan? Terus untuk teman-teman semua yang mungkin bingung pengen aku KPI apa enggak ya, aku PAI apa enggak ya, atau aku mau yang lain, tuh gimana tuh kalau misalkan dari kalian? Dari Mas Isyad dulu, monggo. Ini buat penutup kita, buat ngasih tahu ya, buat penutup kita untuk ngasih tahu ke teman-teman di luar sana yang mungkin udah lulus dari SMA, mungkin mau kuliah dan di Tribakti, untuk teman-teman semua yang buat ngasih tahu gimana biar nggak bingung gitu. Kalau menurut saya pribadi itu terserah kalian ya. Pokok di Tribakti itu tidak seperti kampus-kampus yang ada di luar sana. Sini tuh kampus santuy tapi pasti tadi kata mbaknya. Iya. Antara PAI sama KPI ya tergantung kalian. Kalau semisal kalian pengennya pintar ngomong, ke KPI saja. Ini tiru mbaknya ini, insyaallah. In English. Kalau kalian pengennya lebih ke aku pengen bisa menguasai kelas, ngajar, besok pengen punya TPQ pesantren gitu, mending ke PAI gitu, karena di sana itu lebih ke pedagogik, ilmunya guru, ilmunya mengajar di sana diajarkan gitu. Kalau dari aku sendiri sih mengutip suatu adagium ya, ini bahasa Arab nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bahasa apa di sini boleh dipakai. Al-ahdu bil jadidil aslah. Ya, memelihara yang lama dan melestarikan yang baru. Jadi kita tuh harus adaptif ya terhadap zaman, tetapi tidak boleh meninggalkan sesuatu hal yang memang sudah menjadi pakem ya dari para leluhur dan warisan yang baik tentunya. Kalau dari aku sendiri di KPI, bagi kalian yang pengen join
silakan, nggak apa-apa. Akan beragam tantangan atau kelebihan yang bisa kalian dapetin di sini. Yes, betul. Dari mulai ilmu public speaking, kemudian jurnalistik, ada juga MC, terutama yang fotografer juga ada, iya. editing juga editing. ada. Jadi nggak satu bidang saja yang dapat dikuasai. Nah itu tadi teman-teman buat yang masih bingung mau milih mana itu balik Dan lagi ke salah satu alasan saya juga memilih Tribakti karena yang tadi itu apa ya, kampus ini santuy tapi pasti gitu loh. Iya benar. Saya itu kuliah tidak terlalu memprioritaskan yang namanya gelar ya. Saya kemarin itu pernah didhawuhi Mbak Kafa, kuliah itu nomor sekian, gitu. Ngaji itu nomor 1. Betul. Gitu. Jadi kan ada juga peribahasa bahwa ya, ketika kita sudah belajar ilmu akhirat pasti ilmu dunia juga akan ikut gitu. Nah itu tadi teman-teman, kalau misalkan masih bingung, pokoknya semua itu balik lagi dari kalian masing-masing. Dan jangan sekali-kali kita tuh melihat segala suatu hal itu dari satu sudut pandang saja. Nah kayaknya udah nih ngobrol-ngobrol kita, semoga besok ini yang terakhir satu saya mau pesan. Oh iya, boleh. Spesialnya di Tribakti itu ya, meskipun apa kamu kuliah di sini tapi nggak mondok, itu kan masih di sini kental akan agamanya. Kamu mau tidak mau, semisal kamu nggak mondok tapi kuliah di sini, itu kamu akan ikut ngalir sama teman-teman kamu. Mau tidak mau kamu akan keikut. Lingkungan ya tuh. Lingkungan. Karena lingkungan itu juga berfaktor banget ya ke kita. Mau tidak mau nanti kamu itu akan bisa menyeimbangi gitu loh, bisa lebih masuk gitu, maksudnya bisa menyesuaikan. Apa bahasa enaknya ya? Terhafal. Bukan. Ayo. Lebih ke ini jadi kalau buat yang di luar itu nggak usah takut kalau kan kadang kita suka kadang teman saya itu gini takut di Tribakti sambil mondok gitu. Iya benar. Iya itu tadi yang mau aku ngomong gitu. Jadi buat kalian yang takut, aku orang luar, Tribakti kan pesantren gitu. Jadi jangan takut karena kita kan sudah tahu ya bahwa lingkungan itu sangat berfaktor bagi kita. Jadi meskipun kita nggak di pesantren, kalau udah masuk Tribakti pasti keikut sendiri gitu. Iya. Bahkan cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita pokoknya segala sesuatu itu pasti keikut kok gitu. Jadi gini, beratnya itu gini, meskipun kamu di sini nggak sambil mondok gitu, kamu itu kayak yang dikotai gitu. Mau tidak mau kamu akan dapat yang namanya pengalaman spiritual keagamaan itu maksud saya. Benar-benar. Pasti itu. Karena lingkungan tadi itu yang bakal menarik kita gitu. Iya. Mau nggak mau pasti bisa gitu kan. Ibaratnya keran itu kalau dinyalakan ada cipratannya. Kita kena barokahnya itu mereka yang mondok gitu. Iya. Nah itu tadi obrolan kita, semoga mungkin kita bisa ngobrol bareng lagi, yang lebih bisa sharing lagi, karena ini juga kan waktunya terbatas ya. Jadi nggak terasa nggak ya? Iya, udah lama terus juga. Iya sampai tadi tuh ngomongin apa aja ya gitu. Saking sangat nyamannya ya, walaupun kita ini udah lama gak ketemu, tapi kita bisa sharing ke teman-teman semua. Nah, makasih teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share juga. Dan untuk yang belum nonton video-video yang lainnya, ditonton dulu yang sebelum-sebelumnya. Yang belum di subscribe dan juga like dan komen, share juga. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mel.